Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, dan salam kebajikan. Kita masih ingin mendengarkan pemateri keempat kita. Jadi pertanyaannya bisa diselipkan di akhir. Baik. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua, di sini kita sudah punya pemateri keempat yang tentunya sudah tidak sabar ingin berbagi praktik baiknya kepada kita semua. Nah, mari kita sambut Bapak Haswan Suaib dari Kabupaten Konawe. Yeay. Bapak Haswan, apakah sudah ada di room? Siap, Bu. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Jelas suaranya? Oh, Jelas, Pak, jelas. Jelas, Bapak, suaranya. Jelas, Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap, Bu, insya Allah. Oke. Baik, untuk Bapak Haswan Suaib, waktu dan ruang virtual kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Moderator. Selamat sore, Bapak Ibu guru hebat yang tergabung dalam Sahabat Teknologi Provinsi Sultra, dan Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung di webinar ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sore ini sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi webinar ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk kita bersama dan berbagi. Amin. 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 Mohon izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Aman, aman. Sudah kelihatan. Baik, terima kasih. Jadi setelah tadi ketiga senior saya yang telah tampil, mungkin presentasi saya ini yang paling sederhana. Iya. Ada rekan saya yang telah tampil, Ibu Siti, masternya kuisis. Mohon izin ini, Bu, saya bawakan. Masya Allah. Salah Pak Aswan, dan presentasi yang mantap Pak, mantap. Jadi mungkin baiklah, sebelum saya mengawali pada kesempatan ini, tema yang akan saya bawakan menurut saya sangat relevan juga dalam proses pembelajaran kita saat ini, yaitu optimalisasi interaksi siswa melalui presentasi menarik dengan menggunakan kuisis. Ya. Perkenalkan, nama saya saat ini saya mengajar di SD Negeri Hudoa, Kecamatan Konawe. Baik, sebelum saya mulai, saya akan mengawali pertemuan kita seperti biasa karena ketiga senior saya telah mengawali pembukaan mereka dengan pantun, maka hari ini saya juga akan berpantun dan ice breaking untuk mencarikan suasana kita di sore hari ini. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di ranting pohon cemara. Dengan kuisis belajar jadi asik. Interaksi meningkat, senangnya luar biasa. Cakep. Oke, baik. Selanjutnya ice breaking. Mungkin sudah terlihat di layar. Bapak Ibu boleh atau bisa
menyematkan jawabannya di kolom chat. Jadi ice breakingnya itu mungkin Di teka-teki. sebuah rumah Ya. ada 5 orang anak. Di sebuah Anak rumah satu ada sedang 5 mandi. orang. Anak yang pertama Anak kedua sedang sedang mandi. tidur. Anak Anak Ya. kedua kedua sedang tidur. sedang nonton TV. Oke, Menceritakan. saya jawab ya. Saya tahu nih jawabannya. Mungkin sedang melihat anak lain. Menikmati keempat enak, Pak. Iya, Pak Saifuddin sedang menatap layar HP. Sedang liatin anak-anak yang lain, Pak. Anak 1, anak 2, 3, 4, dan 4. Ya, saling mengamati anak yang lain. Mantap Bu Ati dan Bu Salma, saling mengamati. Mungkin ada yang lain? Dia bilang Pak Charlie sedang bengong. Pak Charlie sedang bengong, Pak. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Pak Charlie. Sedang senyum-senyum, Pak. Kusmawati. Wah, ini Bu Cici Kusmawati ini Bu guru hebat ini. Sedang belajar. Oke. Iya, ada Ibu Fajrianti sedang belajar, Ibu Darwati sedang senyum-senyum, Pak. Oke. Jadi jawaban yang benar kita beri aplaus buat Ibu Cici dan Ibu Siti. Yes. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah sedang bermain catur. Mencatat. Iya. Logikanya pada 5 orang anak ini, anak yang ketiga sedang main catur, otomatis dia akan membutuhkan teman bermain. Tidak mungkin dia bermain sendiri. Jadi yang dilakukan oleh anak yang kelima ini, otomatis dia sedang main catur. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjut. Jadi hari ini kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam cara kita mengajar dan belajar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pendidik saat ini adalah bagaimana kita membuat siswa lebih terlibat dan interaktif selama proses pembelajaran. Jadi untuk hari ini, seperti di awal tadi, kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat mengoptimalkan interaksi siswa melalui presentasi yang menarik dengan menggunakan kuisis. Jadi tujuan pembelajaran ini yaitu bagaimana kita bisa memahami fitur-fitur presentasi interaktif di kuisis. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui cara membuat interaksi atau presentasi menggunakan kuisis. Dan yang ketiga, melakukan praktik membuat presentasi interaktif. Oke, lanjut. Mengapa presentasi menarik penting di kelas? Nah, ini Bapak Ibu guru hebat. Sedikit mengapa materi ini sangat penting, karena seperti yang saya bilang tadi, di era digital saat ini, interaksi di kelas seringkali menjadi tantangan yang tersendiri buat kita sebagai guru, terutama dalam hal menjaga minat dan keterlibatan siswa. Seringkali kita menghadapi siswa yang kurang fokus atau merasa bosan selama pembelajaran. Jadi, dengan menyajikan materi dalam bentuk presentasi interaktif ini, kita dapat menarik perhatian mereka. Kemudian kita juga dapat meningkatkan keterlibatan dan membuat suasana belajar lebih hidup di kelas. Inilah salah satu solusi yang kita bisa manfaatkan, yaitu
pertama kita menggunakan alat bantu presentasi interaktif. Nah, salah satunya seperti aplikasi Quizzes, sebuah platform pembelajaran yang interaktif, di mana platform ini telah terbukti meningkatkan keterlibatan siswa, yang juga menyediakan berbagai fitur-fitur menarik yang dapat kita gunakan di kelas. Oke, lanjut. Pentingnya interaksi. Bapak Ibu guru hebat, ketika siswa dan guru terlibat dalam interaksi yang aktif, hasil pembelajaran biasanya akan menjadi lebih efektif. Jadi melalui interaksi yang baik antara guru dan siswa, serta antar siswa itu sendiri, proses belajar mengajar menjadi lebih dinamis, dan responsif, serta adaptif terhadap kebutuhan individu mereka. Mengapa interaksi di kelas itu sangat penting, Bapak Ibu? Pertama, dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Interaksi aktif dapat membuat siswa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi ketika siswa berpartisipasi dalam berdiskusi atau tanya jawab atau dalam kegiatan kolaboratif, mereka tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga menjadi kontributor yang aktif. Hal ini otomatis akan meningkatkan motivasi dan semangat belajar mereka. Jadi di sini contohnya kita menggunakan platform interaktif seperti Quizzes. Di sini kita bisa membuat kuis yang menarik dan kompetitif. Di dalamnya juga kita dapat mengadakan sesi tanya jawab, mungkin di akhir setiap topik, untuk memastikan bagaimana pemahaman siswa dalam pembelajaran itu setelah pembelajaran. Yang kedua, dapat mendorong pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Jadi setiap interaksi di kelas itu membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasamanya yang esensial. Di masa depan, bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat, bagaimana mereka bisa mendengarkan orang lain, dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam tim. Contoh seperti ada proyek-proyek kelompok yang memerlukan kolaborasi antar siswa. Ada pula contoh-contoh permainan peran di sini untuk melatih keterampilan komunikasi mereka. Yang ketiga, mungkin dapat membangun kepercayaan diri siswa. Jadi interaksi yang positif itu dapat membantu siswa membangun kepercayaan diri mereka. Jadi ketika siswa merasa dihargai dan didengarkan, mereka akan lebih berani untuk berbicara di depan umum dan mengemukakan pendapat mereka. Lanjut, penggunaan Quizzes. Seperti kita tahu, Quizzes adalah alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Mungkin yang belum familiar atau seperti saya yang baru awal dalam mengenal platform Quizzes ini, di sini platform Quizzes ini berbasis kuis yang dirancang untuk membantu kita membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Di sini kita bisa membuat kuis, kita bisa membuat polling, atau bahkan kita dapat membuat permainan edukatif yang tentu saja melibatkan seluruh siswa di kelas, baik secara langsung maupun dalam metode tugas. Jadi fitur-fitur utama platform Quizzes ini seperti kita ketahui, di dalamnya ada leaderboard. Jadi leaderboard ini
dapat meningkatkan motivasi siswa dengan menampilkan peringkat atau laporan secara real time, dan kemudian integrasi dengan media visual dapat membuat platform ini sangat cocok untuk meningkatkan interaksi di kelas. Di sini ada live quiz, jadi dalamnya itu siswa dapat langsung berpartisipasi saat pembelajaran berlangsung. Homework mode, jadi homework mode ini jika siswa tidak sempat menyelesaikan tugas di kelas, siswa bisa melanjutkan di rumah. Terus di dalamnya ada report, kita bisa melacak hasil siswa secara real time sehingga lebih mudah untuk mengetahui kesulitan yang mereka hadapi. Oke, lanjut. Desain presentasi menarik. Desain presentasi yang menarik di sini juga sangat penting untuk menarik perhatian siswa. Tidak hanya membuat kelas lebih hidup, tetapi juga meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan. Jadi di sini pastikan kita harus menggabungkan elemen visual, narasi, dan interaksi aktifnya melalui kuis-kuis yang kita ciptakan, sehingga pembelajaran menjadi efektif. Oke, lanjut. Strategi interaktif. Dalam strategi atau tips dalam membuat presentasi agar lebih interaktif kepada siswa, pertama, kita dapat menggunakan kuis sebagai ice breaking. Mungkin di awal pembelajaran kita gunakan kuis singkat untuk menarik perhatian siswa. Bisa juga berupa pertanyaan terkait materi sebelumnya, atau hanya pertanyaan-pertanyaan yang ringan untuk memulai diskusi. Kemudian kita juga dapat memberikan kuis kepada kelompok atau tim. Jadi setelah kita bentuk kelompok belajar dan buat kuis berbasis tim, setiap kelompok akan bekerja sama secara otomatis untuk menjawab pertanyaan, sehingga mereka belajar secara kolaboratif. Jadi strategi ini membantu siswa untuk berdiskusi dan bertukar ide. Oke, lanjut. Manfaat optimalisasi. Jadi di sini tentu saja manfaat optimalisasi yang pertama dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi kuis ini menawarkan fitur-fitur yang dapat membuat siswa lebih efektif berpartisipasi dalam pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, ada game-like elements, leaderboard, dan poin. Yang kedua, pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan fitur-fitur kuis di dalam ini, seperti gambar, video, atau audio, otomatis pengalaman belajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Kemudian, evaluasi yang cepat dan akurat. Jadi kita guru dapat langsung melihat hasil siswa secara real time dan mendapatkan laporan rinci mengenai kinerja mereka. Fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi di sini kuis juga menyediakan fitur homework mode yang memungkinkan siswa mengerjakan kuis di luar kelas pada waktu yang lebih fleksibel, sehingga pembelajaran bisa berlanjut di mana saja. Jadi tidak terfokus di kelas saja, tetapi bisa di luar. Dan yang keenam, penggunaan yang mudah serta gratis. Kuis ini mudah kita akses oleh Bapak Ibu guru hebat. Bisa juga diakses oleh siswa. Jadi platform ini juga menawarkan berbagai kuis yang sudah dibuat. Mungkin kita bisa mengambil kuis-kuis yang telah dibuat oleh pengguna lain dan dapat kita modifikasi secara langsung sesuai kebutuhan kita. Oke, kelebihan dan kekurangan. Baik, di sini tentu saja kelebihan dan kekurangannya pasti ada, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kelebihannya di sini
mudah diakses, membuat kelas lebih interaktif. Ada pula dan keterbatasannya ini atau kekurangannya, kita di sini akan tergantung pada perangkat teknologi seperti komputer, HP atau tablet. Jadi kekurangannya di sini bagi siswa yang tidak memiliki akses perangkat ini, otomatis partisipasi bisa terhambat, dan ini juga bisa memunculkan masalah ketimpangan teknologi di beberapa sekolah atau daerah kita. Oke, baik, kita sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan pada hari ini, pembelajaran yang interaktif dan menarik sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Yang kedua, dengan menggunakan platform seperti Quizizz, kita tidak hanya membuat presentasi yang lebih menyenangkan, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan mendalam. Jadi di sini tetap juga kita memberikan cara baru untuk memantau perkembangan siswa dan menjadikan proses belajar siswa lebih menyenangkan. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Sebagai penutup, seperti biasa, kalau tadi kita buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun lagi. Semoga tidak bosan-bosan dengan pantun Bapak Ibu guru hebat. Naik perahu di sungai tenang, Cakep. memandang alam terasa damai. Cakep. Cakep. Kuis di Quizizz bikin senang, Cakep. belajar jadi suruh, tak bosan sampai usai. Cakep. Bapak Ibu guru hebat, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.